Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jakers semua ya kan. Hari ini kita mau membahas prepare ya buat launching ya. Ya. Launching pengurusan Jaker atau apa? Launching pengurus pusat Jaker. Oke. Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat. Mantap. Ngomong-ngomong udah legal belum sih? Sudah dong, sudah ditetapkan Kemenkumham 23 Mei 2022 setelah puluhan tahun Jaker tidak berbadan hukum. Sekarang sudah berbadan hukum diakui negara. Mantap. Itu capaian bagus banget menurut aku, karena kan kalau kita ngomong organisasi ya, dimanapun itu kan memang harus legal gitu. Jadi kita mau membangun siklus atau membangun bisnis di situ bisa gitu. Ya. Kalau kita ngomong masalah Jaker kan memang jaringan kerja kebudayaan rakyat. Yang mana mungkin nanti kita bisa buat wadah di situ, ada perputaran perekonomian di situ juga ya kan. Nah ini ngomong-ngomong persiapannya apa sih? Seperti yang sudah dikatakan oleh tadi Ketua bahwa kami sudah legal dan berbadan hukum. Sebelum itu kayaknya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Betul. Mungkin sebelumnya perkenalkan diri dulu aja. Saya Sony Laurentius, biasa dipanggil Sony, dan saat ini saya pasca Kongres kedua Jaker bulan Agustus tahun 2021. Saya terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat. Oke, saya Ketua Harian Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat. Kenapa Ketua Harian? Karena Kongres kedua menetapkan Wiji Tukul sebagai Ketua Umum Sumber Hidup. Ini agak aneh ya. Tapi sebenarnya juga nggak aneh. Karena PBB aja nggak ada ketuanya, adanya cuma sekjen ya. Ya, secara mungkin sebagai kampanye kita juga sebagai pengingat bahwa masih ada PR atau tugas sejarah untuk menemukan seorang aktivis, seorang seniman kerakyatan yaitu Wiji Tukul. Poinnya di situ sih. Tapi secara legal formal ya saya ketua yang harus bertanggung jawab terhadap organisasi. Oke, mungkin Cak Rudi mau bertanya-tanya. Siap. Perkenalkan diri dulu, Ketua nama siapa? Oh iya, aku belum ya? Belum lah. Nama aku Tri Okta Zulfa Kimiawan. Terserah mau dipanggil Kim boleh, panggil Tri boleh, panggil Okta, tapi banyak yang manggil Tri atau Okta. Oke, siap. Oke. Gitu. Saya Selanjutnya mungkin aku ya. Ya. Perkenalkan diri ya. Oh iya. Oke, salam jumpa Jaker semua. Perkenalkan, nama saya Rudi Harto Wibowo. Nah ini ada Hartonya, tapi bukan Soeharto ya. Saya di sini sebagai tim informasi dan media. Jadi mungkin nanti ke depan saya punya pemikiran-pemikiran untuk di Jaker itu kita buatkan website, terus konten-konten kreatif yang bentuknya adalah audio visual gitu. Oke. Websitenya apa, Cak Rudi? Websitenya jaker.id. Oke. Jaker.id ya. Ya, jangan lupa karena nanti di launching pengurusan pusat jaringan kerja kebudayaan rakyat kita juga akan meluncing website kita sebagai wadah aspirasi, wadah kreativitas, wadah bagi semua kawan-kawan seni dan budayawan di Jaker baik secara internal maupun eksternal. Begitu. Siap. Bahkan mungkin ke depan insya Allah kita bisa berkembang ke aplikasi ya. Aplikasi, ya. Oke, sementara dari aku cukup itu sih. Loh, penting ini web ini. Coba jelasin dulu fungsinya web itu apa? Oke, fungsinya web ya, karena kan begini nih teman-teman semua ya, mungkin yang harus kita pahami bahwasanya itu teknologi itu nggak bisa dilawan, tapi harus diikuti. Nah, sekarang kita adalah memasuki industri 4.0 untuk di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin udah 5.0 ya. Nah, udah robotik mungkin di sana gitu. Cerdasan Jadi buatan. kita itu masih
konsepnya digital. Kalau kita nggak ngikutin teknologi, kita akan tertinggal dan dimakan zaman. Salah satu contohnya, masih ingat zaman dulu pakai telepon koin nggak? Oh iya. Nah sekarang kan smart TV. Kalau kita tetap pakai telepon koin, kita kan nggak bisa video call, ya kan? Iya. Nah itulah makanya kenapa kita harus mengikuti teknologi. Nah di websitenya si Jaker nanti itu akan banyak banget fungsinya, dimana kita akan lebih cepat menyebarluaskan informasi-informasi yang kita dapat, misal dari penelitian atau dari informasi-informasi daerah tentang kebudayaan, itu akan semakin cepat untuk diterima oleh kawan-kawan Jaker di seluruh Indonesia. Kita nggak perlu ketok pintu di depan rumah, di dalam kamar aja kita udah bisa menyampaikan gitu. Kalau orang-orang zaman dulu mungkin lebih sakti pakai telepati ya, gitu. Iya kan? Mungkin konsepnya ke sana. Itu sih Ketum. Ya aku menambahkan ya, itu kabar baik juga buat kawan-kawan Jaker di daerah yang punya karya, punya kreativitas, punya produk, nanti bisa di-upload, diposting, betul, dan dijual di web melalui platform web jaker.id ini ya. Ya. Nih yang bertanggung jawab mengelola nanti ya. Siap. Semoga perjalanan kita lancar. Artinya memang semua karya-karya itu akan masuk ke web ya? Betul. Web dan sosial media yang sekarang lagi eksis. Sosial media, oke. Oke, berarti kita bisa lanjut ya. Oke. Untuk kita membahas prepare persiapan launching tanggal berapa? 5 ya? 5 Juni ya? Ya. Tanggal 5 Juni 2022. Jadi persiapan launching ini sebenarnya sudah mulai kita rancang sebenarnya dari bulan lalu, dan kita juga mendapat kabar baik tadi seperti yang dijelaskan oleh Ketua Okta bahwa Jakers sudah legal. Artinya ada satu hal yang kemudian akan menjadi semangat baru bagi kawan-kawan seniman dan budayawan yang tergabung di Jaker maupun yang kemudian akan masuk ke Jaker. Wah, bahwa Jaker legal. Ada sebuah rasa kepercayaan diri yang cukup besar karena setelah sekian lama akhirnya kita berhasil diakui oleh negara. Kita hadir dan kita nyata seperti itu. Nah, setelah kemudian ini kita kemudian melakukan rapat dan kita sudah mempersiapkan kepanitiaan untuk mempersiapkan launching ini. Sampai sejauh ini memang persiapannya baik. Artinya bahwa kita sudah mengkomunikasikan dengan beberapa pihak, beberapa kawan-kawan senasional untuk kemudian bisa hadir dan mengisi acara pada saat launching. Oke. Seperti itu. Nah, di acara launching tersebut memang yang akan menjadi titik sentralnya adalah pada saat dua hal besar, yaitu Ketua Harian Pengurus Pusat Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, Bung Okta akan memperkenalkan jajarannya, kabinetnya lah seperti kepengurusannya lah seperti layaknya Presiden Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah Ketua juga akan memberikan pidato kebudayaan. Oke, arah baru, jalan baru, apa yang harus kita kerjakan ke depan di saat kondisi yang saat ini terjadi. Seperti itu. Mantap itu, mantap. Jadi memang kongres kedua yang dilaksanakan di bulan Agustus tahun lalu itu memberikan banyak pemahaman baru bagi kami di Jaker bahwa situasinya sudah berubah. Situasi bahwa pada awal Jaker mungkin situasinya memang penuh perlawanan segala macam. Perlawanan, hari ini perlawanannya kita kemudian harus kita sisipkan juga dengan persatuan. Itu yang kemudian kata kunci yang disampaikan Ketua pada saat pasca kongres. Persatuan. Jaker harus menjadi alat persatuan. Kita harus menyatukan semua kelompok-kelompok kebudayaan, baik yang sudah punya nama maupun yang kecil-kecil. Karena itu, kita bergeraknya bukan lagi hanya dari seni, tapi keseluruhan kebudayaan. Kita organisasi kebudayaan. Seperti itu. Kalau aku boleh ngomong ya. Untuk bahasa gaulnya hari ini itu adalah kolaborasi. Iya kan? Nah, berarti Jaker ini harus kolaborasi dengan semua akar-akar kebudayaan.
di seluruh Indonesia ini gitu ya. Makanya dalam struktur kepengurusan Jaker pun juga kita menyertakan adat istiadat lokal, metafisika, lalu kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain kemudian ada seni sastra, seni pertunjukan, sinema dan audiovisual, fotografi, karena kami melihat bahwa ini harus merangkul semua. Berkolaborasi, mensinergiskan, menyatukan, seperti itu. Itu yang kemudian pengen digaungkan kami pasca Kongres kedua Jaker kemarin di Jakarta, seperti itu. Siap. Oke, Ketum mungkin mau menambahkan, silakan. Ya, tadi kata kuncinya Jaker adalah organ kebudayaan. Jadi kita sekarang lebih tinggi ya. Kalau dulu masih zaman wiji tukul kesenian, tapi sekarang udah kebudayaan. Jadi Lebih global ya, lebih luas. ya, kebudayaan ini kan termasuk adat istiadat, kuliner, rempah-rempah, ya termasuk seni Berarti bisa cabang-cabang dong kesenian. kita ekspor ke daerah untuk Bisa, Sangat bisa. melihat Bisa. Gotong royong. Gotong royong, bisa. psikologi mereka kayak Betul. gitu kan. Ya, bisa. Oke. Jadi untuk persiapannya sendiri kira-kira ini sudah berapa persen sih? Untuk kita tinggal hitungan hari ya menuju Ya. tanggal 5 Juli. Hmm. Persentasenya kira-kira udah berapa persen persiapan kita? 60 ke 70%. 60 ke 70%. Ya. Oke, siap. Jadi saya juga menambahkan apa kata ketua. Selain itu juga kita ada ekonomi kreatif, industri ekonomi kreatif. Jadi ini juga menarik bagi kawan-kawan Jaker di seluruh Indonesia bahwa ada pengalaman ketika teman-teman di jaringan kerja kebudayaan rakyat di daerah-daerah itu juga kemudian mulai menumbuhkan ekonomi kreatif mereka berdasarkan daerah masing-masing. Ada yang membuat patung, ada yang membuat karya-karya kebudayaan, kerajinan, lalu juga ukiran-ukiran segala macam. Nah, ini yang kemudian harapan kami ke depannya, bahkan ketika nanti ada website bisa kemudian kita di situ Memiliki market baru. memiliki di situ market ya? baru. Iya. Nah, memiliki market baru ini yang kemudian akan bisa mungkin ke depannya bisa kita saling memberi support, memberikan bukan bantuan ya, memberikan supporting system. Jadi apabila ada kawan-kawan saya pengen memberikan karyanya, nah ini bisa kita sediakan tempatnya di sini. Teman-teman pengen berkolaborasi, kami sediakan tempatnya di sini. Kawan-kawan bisa mendapatkan pelatihan, semua sudah disediakan sini. Jadi kembali lagi saya katakan, ketika ketua Okta mengatakan persatuan, itu saya menangkapnya sebagai sebuah gagasan besar. Nah, gagasan besar ini yang coba kita bersama-sama sekarang itu coba turunkan sampai tingkatan paling rendah, sehingga harapan ke depannya harkat derajat martabat kawan-kawan di Jaker secara internal atau bahkan nanti kita bisa melibatkan kawan-kawan seniman dan budayawan yang lebih luas itu bisa lebih terangkat. Pengalaman sebelum pandemi ya ketua ya, pada saat pandemi itu memang memukul banyak kawan-kawan se-Indonesia, dan karena itu ini memang kesempatan bagus. Makanya seperti juga tadi Bung Rudi mengatakan bahwa website ini bisa menjadi satu tempat, bukan hanya satu tempelan, tapi menjadi wadah kreativitas, wadah kolaborasi bagi kawan-kawan. Seperti itu. Kalau Soekarno itu bilang kan penyambung lidah rakyat. Ya. Kalau website ini penyambung lintas digital. Digital. Ya, kan? Jadi yang dulunya konvensional, Ya. dia akan berubah ke digital. Gitu. Betul. Bahkan kita bisa terpublish sampai ke Amerika, Ya. internasional semua bisa lah, gitu kan. Mau ke Rusia, mau kemana gitu. Karena pandemi ini memang memberikan juga satu warna baru, bahwa ketika para seniman dan budayawan biasa menampilkan karya-karyanya dalam bentuk offline, terpaksa dan memaksakan diri untuk kemudian harus tampil online di depan laptop, di depan komputer, atau di depan HP,
kamera untuk menampilkan karya. Tetapi memang ini juga satu bentuk keniscayaan dalam perkembangan masyarakat bahwa teknologi hari ini betul bukan lagi harus kita antipati, tetapi bagaimana mengoptimalkan fungsi teknologi agar bisa mengangkat derajat dan harkat serta martabat kawan-kawan seni dan budayawan di Indonesia secara sepakat, gue sepakat sih kayak gitu. Oke, jakers semua, mungkin itu tadi ya paparan dari kita. Kira-kira sudah cukup atau belum? Atau mau ada tambahan lagi? Apa yang ditambahin ya? Ya yang ditambahin ketika launching, teman-teman jakers Indonesia bisa nanti mengikuti live streamingnya ya, mungkin di YouTube di channel Jaker TV. Selain itu juga memang Jaker ini sudah mempunyai kanal juga, baik di Instagram PP Jaker, di Twitter PP Jaker, lalu kemudian di TikTok juga PP Jaker, kemudian kalau di YouTube di Jaker TV. Jadi teman-teman bisa melihat kami, bisa juga memberikan karya-karya melalui media sosial kami, bisa juga memberikan memberikan lagi berita apapun kepada media kami, sekaligus juga kita sama-sama membuat Jaker bisa dikenal, bisa mengenal bagi masyarakat. Seperti itu. Bisa mempersatukan bangsa. Bisa mempersatukan lewat kebudayaan. Nah, karena akar kebudayaan kita gotong royong, ya kita juga akan bergotong royong bersama-sama, dan kami juga mulai mempraktekkan sedikit demi sedikit pemaknaan gotong royong itu mulai dari pusat. Jadi selama launching ini juga kita bergotong royong bersama-sama, semua kawan-kawan juga terlibat dan melibatkan diri, karena bagi kami gotong royong itu menjadi akar bagi masyarakat Indonesia, seperti itu. Original itu kultur leluhur kita ya, karena nanti kita akan terus menggali akar budaya kita. Gotong royong itu dari sejak zaman pra kemerdekaan sampai sekarang pun yaitu kultur yang masih ada di masyarakat. Pandemi kalau nggak ada gotong royong, wah modern. Ruwet. Buyar udah. Oke, itu teman-teman Jaker semuanya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan hari ini. Tetap subscribe channelnya Jaker TV. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka.